Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Shadaqallahul azim. Jamaah ba'da subuh yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini wonten ing enjang menika kula lan panjenengan sedaya masih digerakkan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi masjid yang begitu megah, masjid yang begitu indah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, kula lan panjenengan sedaya selalu diberkahi, dirahmati, dan juga diampuni apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswah kita, yang telah menjadi suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita juga nanti di yaumil qiyamah akan menjadi umat Rasulullah dan umat yang terbaik, sehingga dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah, mari kita merenung sejenak apa yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar, tetapi tidak ada jeleknya kita mengkaji kembali apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhawatirkan 3 hal. Yang pertama tentang nafsu perut. Jadi nafsu perut ini
bisa menjadikan manusia itu bengis, bisa menjadikan manusia itu serakah, bahkan bumi menjadi rusak, ya, gara-gara nafsu perut. Inna mimma akhsha alaikum syahwat, ya, jadi nafsu perut ini sering tidak kita perhatikan. Karena apa? Zaman modern sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memiliki penyakit, bahkan penyakit itu kadangkala sulit untuk disembuhkan. Apa itu yang namanya komplikasi? Karena gara-gara perut. Nih, Bapak Ibu sekalian, salah satu sumber penyakit yang terjadi pada diri kita itu adalah berasal dari isi perut. Ya. Maka dari itu pada pagi hari ini kita sampaikan inna min akhsha alaikum syahwatil ghazi butunakum. Jadi nafsu perut. Nafsu perut ini ketika manusia sudah memakan makanan yang kurang baik, memakan makanan yang tidak halal, maka yang terjadi adalah nafsu perut ini akan menjadi penyakit yang luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu resep bagaimana manusia itu bisa sehat selalu, bagaimana manusia itu bisa baik di dalam kehidupan. Maka perut itu harus kita atur sedemikian rupa. Resepnya apa? Sepertiga kita isi dengan makanan, sepertiga kita isi dengan udara, dan sepertiga kita isi dengan air mineral. Ya. Itu insya Allah kondisi perut kita akan menjadi selalu sehat. Ya. Maka salah satu contoh yang terbaik di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang baik. Maka dari itu ada 3 sikap, ada 3 perbuatan, ada 3 karakter yang harus kita miliki ketika kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kenal adalah sidik, amanah, tablik, fatonah. Tetapi pada ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ada 3 kriteria. Yang pertama adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita pada pagi hari ini ya dari rumah kemudian menuju masjid, apa yang kita cari?
Ibu-ibu nggih. Napa sing dipun padosi panjenengan saking griya dumugi masjid? Bu, ibu, nggih. Menapa sing dipadosi panjenengan saking griya dumugi masjid? Apa itu menginginkan pahala atau menginginkan yang lain atau menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu hidupnya akan tenang. Hidupnya akan bahagia walaupun badai menerpa kita, keluarga kita, tetangga kita, diri kita, saudara-saudara kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang sakit, tiang ingkang gerah, niku menawi dingge sambat tambah penak napa tambah rekoso? Nih, ibu-ibu nih kok, bapak-bapak empun nate lara untu, empun nggih. Kinten-kinten nek lara untu niku sambate pripun? Bapak-bapak sing pun sepuh-sepuh niki lho, nek lara untu niku sambate pripun, Pak? Jenengan ngeses tok napa ngeses karo istighfar? Nah, bapak-bapak, kira-kira namung ngeses tok sambat tok napa kalih istighfar? Nah, niki barang sing penak sepele. Ya toh. Orang-orang yang sakit itu harus banyak istighfar. Harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar itu insya Allah semuanya akan menjadi beres. Nek mboten percaya jenengan praktek nih. Karena apa? Manusia itu harus selalu mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharapkan yang lain. Yang kedua, ya, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dan orang-orang yang mengharapkan nanti di yaumul akhir, di yaumul kiamah itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk perlindungan di alam mahsyar. Bapak Ibu sekalian, saat ini masaran itu panasnya pinten, Pak? Pak Bu, nek siang hari ini kok panasnya pinten derajat? 39. Jenengan pun rumangsa panas napa dereng? Empun nggih? Dereng. Wah, hebat pokoknya, hebat wis tenan, hebat dereng panas. Mesti wis kulino nang Mekah. Iya. Nek teng Mekah niku 42, 43, 44. Ning panase teng mriku niku panas yang luar biasa. Sebab napa ora ana wit-witan. Gitu, mboten enten wit-witan. Dadi wit sing teng napa? Teng Arafah nika, nggih, pohon yang di Arafah itu biayanya satu pohon, nggih, setunggal pohon niku biayanya sama dengan manusia hidup sampai mati. Jenengan iso mbayangke, satu pohon di Arab, gitu, itu biayanya sama dengan manusia satu hidup sampai mati. Ning kira-kira dibandingke pohon tenggene jenengan, niku kira-kira bedane
pirang derajat nih. Berapa derajat? Kalau pohon di tempat kita itu tidak usah dipelihara, dibiarkan saja itu bisa tumbuh bahkan kayak begitu kok. Manusia tidak bersyukur, manusia kurang bersyukur. Padahal apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wal yaumal akhir kita minta perlindungan oleh Allah pada hari akhir. Jeng ben niku niki miturut napa mbah-mbah dhisik nek pujian gitu. Dadi jeng ben niku srengenge niku mung sak rangkaian. Ya Pak. Teng alam maksar. Srengenge mung sak rangkaian. Gitu. Panase ora karuan. Lah niki srengenge sak montene jenengan pun gitu. Teng griya mung keput-keput terus ngaten iki. Padahal besok itu srengenge mung sak rangkaian. Panase ora karuan, menungso ding penculat koyok walang. Sebab apa? Sebab kepanasan, sebab amal becik kurang. Pramila malaikat akan menyeret kepada kita di neraka jahanam. Maka kita percaya yaumul akhir itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah di dunia ini direwangi esok-esok tangi, apalagi seperti saya itu tak rewangi setengah telu tangi. Gitu. Lah Pak Fendi niku dawuhi, Pak ngisi subuh ceria. Perjalanan 40 menit dari rumah. Ya, 40 menit. Ya. Karena apa? Karena kita percaya pada hari akhir, sebagai bekal kita di yaumul akhir itu adalah amal kebaikan kita ketika kita hidup di dunia ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa dzakarallah katsira. Ya. Dan kita harus berzikir, kita harus ingat kepada Allah katsira, yang banyak. Zikir bisa kita lakukan di setiap saat dan setiap waktu. Zikir bisa kita lakukan di mana saja kecuali di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu kula tak tanglet teng ibu-ibu. Nggih. Ibu-ibu niku nek rewang gitu. Tenggene wong gadah damel nika kira-kira nek ngerajang brambang karo zikir apa karo rasan-rasan? Bu, jenengan nek rewang nika kan jagongan ngeten niku. Nggih karo ngrajang brambang, ngrajang lombok. Niku kira-kira rasan-rasan napa zikir? Nggih. Ning nek kira-kira zikir ngoten saged mboten kalih ngrajang lombok? Saged. Empun jenengan lampahi dereng? Saniki bapak-bapak, genti bapak-bapak, bapak-bapak nyuwun sewu, nek jenengan jajan teng warung nika, kira-kira kalih zikir, kalih maem napa ngomong sanese? Nggih. Nggih. Ya. Itulah satu perbuatan yang harus kita lakukan, sebenarnya gampang, sebenarnya mudah, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mampu untuk melakukannya. Sebab menapa Bapak Ibu sekalian, niki zaman pun sepuh, zamane wis tuwa.
Nggih. Tiang pejah niku gampang. Ngombe wedang neng warung ngerti-ngerti mati. Gitu. Kita baru bersolek di rumah tahu-tahu dibawa ke rumah sakit meninggal dunia, dan kita ini termasuk sisa-sisa Covid. Gitu. Kulolan panjenengan sedaya niki termasuk sisa-sisa. Karena terbebas dari Covid, maka kita gunakan untuk wa dzakarallah kasiro. Kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan itu bisa kita lakukan di mana saja kita berada. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, ini cerita dan itu kenyataan. Saya punya teman itu meninggal di mobil ketika saat mengemudi. Gitu. Itu namanya Pak Dr. Andes Sukamto, Kepala SMP Sumberlawang, Muhammadiyah Sumberlawang. Dia itu meninggal ketika dia mengemudi mobilnya, dan di belakangnya ada 6 orang. Apa sebabnya selamat? Karena pada saat itu jalan buka tutup. Pada saat dia berhenti, maka dia di situ meninggal dunia. Bayangkan kalau itu pada saat jalan, pengemudinya meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil kita, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun pada diri kita. Oleh karena itu, nafsu perut ini harus betul-betul kita lakukan untuk supaya kita tetap sehat, makan makanan yang baik dan yang halal. Kulu wasrobu, makan dan minumlah halalan thayyiba, yang baik dan yang halal. Prediksi Rasulullah yang kedua adalah nafsu kelamin. Nafsu kelamin. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah terjadi kerusakan di mana-mana. Bahkan di negara-negara adidaya, negara-negara luar itu sudah menghalalkan perkawinan sesama jenis. Jadi ibu-ibu yo nikah karo ibu-ibu, bapak-bapak nikah karo bapak-bapak, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lah terus piye? Dan ini sudah disahkan oleh negara-negara yang maju itu untuk bisa menjadi ikon, menjadi satu perbuatan padahal itu perbuatan yang sangat menyimpang menurut kacamata Islam. Maka nafsu kelamin ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perkawinan, melalui akad nikah, supaya apa? Supaya bisa disalurkan di tempat yang halal, supaya bisa disalurkan di tempat pada tempatnya. Dan nafsu kelamin ini akhir-akhir ini sudah merajalela di mana-mana. Bahkan anak-anak usia SMP, anak-anak usia SMA, SMK itu menurut penelitian di Sragen itu kalau malam Ahad, weekend, Sabtu, Minggu itu kondom laris manis. Apotek-apotek itu kehabisan. Dan ini kondisi yang terjadi di Sragen, baik itu di Gemolong, di Masaran termasuk.
Menurut penelitian itu sudah sangat fatal, sudah sangat yang harus kita lakukan adalah antisipasi. Caranya bagaimana? Anak-anak muda kita ajak untuk pergi ke masjid, kita ajak untuk beribadah di masjid, supaya apa? Nafsu kelamin ini akan kita atasi dengan ketika kita berada di masjid. Jamaah subuh rahimatullah, yang ketiga adalah nafsu yang menyesatkan. Jadi ada nafsu yang membuat baik, contohnya nafsu bersedekah, nah, itu baik. Gitu. Tadi diumumkan oleh Pak Effendi itu tentang karpet, wah itu nafsu. Silakan berlomba-lomba, nafsu untuk bersedekah, tetapi jangan nafsu untuk menyesatkan diri kita. Karena apa? Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Banyak manusia ini yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu itu dibebaskan untuk bergerak di luar, untuk menyesatkan diri kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghadapi itu salah satunya adalah kita harus mengetahui kapan hawa nafsu itu bisa kita lepas dan kapan hawa nafsu itu harus kita kendalikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita cari di dunia ini? Sebenarnya sangat mudah. Kulolan panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, ajeng mlebet swarga niku gampang nopo angel? Bu, ibu, jenengan ajeng terswarga niku gampang nopo angel? Lho, pripun to? Bapak-bapak, jenengan ajeng teng swarga niku gampil nopo angel? Lerek angel kabeh iki piye? Padahal niku pun dibocori karo Gusti Allah. Gitu? Kuncine swarga niku miftahul jannah, la ilaha. Lah jenengan pun la ilaha illallah dereng. Lerek angel iki pripun? Kuncine wis ngerti. Gitu? La ilaha illallah setiap hari berapa kali kita ucapkan? Gitu. Itu cetha. Lah ning kula sok-sok nek teng warung diutang mboten kula saur kok, Pak. Gitu. Sing ibu-ibu yo ngono, lah kula leh rasan-rasan yo ajeg kok. Gitu. Nah, niki nyuwun sewu, kira-kira sing membuat sulit niku awake dhewe napa Gusti Allah? Nggih, ibu-ibu, jenengan ngertos kuncine swarga. Nggih. Tak kira niki pun apal kabeh, gitu. Nek ibu-ibu niku kuncine setunggal. Napa? Salat 5 waktu. Nomor kalih puasa bulan Ramadan. Nomor 3 menjaga kehormatan. Nomor sekawan taat dan patuh kepada suami. Lah mung papat ngeten iki rampun jenengan lakoni kabeh. Kinten-kinten sing paling abot sing pundi? Ibu-ibu, kunci swarga. Gitu, kunci swarga. Angger pun swarga kaya iki pun ajeng rampung. Gitu. Pokoke sing jenenge ceramah niku angger pun ngrembug swarga niku ajeng rampung. Nggih, ibu-ibu, siji salat wajib sampun nggih? Ya, 5 waktu. 2 puasa Ramadan sampun nggih? 3 menjaga kehormatan sampun nggih? 4 taat dan patuh kepada suami empun. Jenengan sok ngeyel mboten?
itu kalau bisa dilakukan oleh seorang Hawa, seorang ibu, seorang istri, maka boleh pilih masuk surga dari pintu manapun. Wes, tahu entek-entekan lagi. Bisa memilih surga dari pintu manapun. Nih. Lah kaya ngono kok angel iki piye jajal? Lha. Makanya menjadi istri niku diparingi duit ya bersyukur, tidak diparingi duit juga bersyukur. Tapi syukurnya wujudnya apa? Sabar. Ya, sabar. Nih. Sing bapak-bapak, nggih. Pernah pada suatu hari itu sahabat Rasulullah dan Rasulullah itu bilang begini. Ada sahabat Rasul itu ketika jamaah sholat di masjid itu dikatakan itulah si fulan ahli surga, gitu. Sampai 3 kali, kemudian kepada hari berikutnya juga menyampaikan lagi itulah si fulan ahli surga, itulah si fulan ahli surga. Padahal dia masih hidup di dunia dan dia juga manusia seperti kita, tapi Rasulullah sudah menyampaikan dia termasuk ahli surga. Apa rahasianya? Ada salah satu sahabat Rasul itu datang ke rumahnya sampai 3 hari, ingin tahu apa yang diperbuat ketika dia di rumah. Ternyata juga perbuatannya biasa-biasa saja, juga sholat, juga ngaji, juga istighfar dan lain sebagainya, juga sedekah. Tetapi dia punya keistimewaan ketika hidup di dunia. Apa istimewanya? Hanya satu, Bapak sekalian, dan dia termasuk ahli surga. Istimewanya apa? Satu, ketika hidup tidak pernah menyakiti orang lain. Kira-kira niku gampil napa angel? Ketika hidup di dunia tidak pernah menyakiti dan iri terhadap orang lain. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahli surga. Oleh karena itu jamaah subuh rahimatullah, mari pada kesempatan pada pagi hari ini kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sekalian ya, Pak. Iya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita hidup di dunia ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahlul jannah, ahlul surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina wali wal akhiri radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi taala ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin fangsurna alal qaumil munafiqin fangsurna alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.